Untungnya nih, kalau misalnya saya lagi ngeliat nih data dari Kemenkes ya, meskipun memang ini 2023 publish ya, tapi datanya itu sebagian besar 2019. Kayak misalnya, as expected, memang kalau kategori mood disorder atau Ya. katakanlah yang lebih mudah terkenal itu depresif dan juga anxiety disorder, cemas gitu ya. Iya. Yang sifatnya itu memang lebih mood ke dalam gitu. Itu wanita lebih tinggi, Oke. yaitu 2,9%, sedangkan laki-laki itu 2%. Kelihatannya kecil, tapi enggak loh. Berarti kan 2-3 orang per 100 orang sebetulnya. Jadi Yes. kok dilihat Kayaknya dari apalagi sana. zaman-zaman sekarang tuh lebih rentan gak sih Kak dibanding zaman-zaman dulu gitu ya. Ini temanya siapakah yang lebih rentan kena mental? Yap. Pria atau wanita? Kalau menurut Puspa pribadi, kayaknya wanita. Oke, baik. Jawabannya apa Kak? Jujur, kalau setiap kali mendapatkan pertanyaan seperti itu tuh nggak terlalu bisa black and white banget, karena secara overall itu mirip sebetulnya dari penelitian kecil maupun penelitian besar, tapi memang ada perbedaan di jenis-jenis atau tipe permasalahan mental apa yang lebih rentan wanita, lebih rentan pria, kurang lebih kayak gitu. Oke, berarti harus ada kasusnya dulu ya. Ada beberapa identifikasi begitu ya Kak ya. Berarti kalau wanita kayaknya rentannya ke sini, pria ke sini begitu. Yes, betul. Artinya tapi kalau ditanyakan lebih rentan mana itu nggak bisa ya secara apakah ada datanya nggak sih Kak? Oke, betul, tentu ada datanya. Nah, untungnya nih, kalau misalnya saya lagi ngeliat nih data dari Kemenkes ya, meskipun memang ini 2023 publish ya, tapi datanya itu sebagian besar 2019. Kayak misalnya, as expected, memang kalau kategori mood disorder atau katakanlah yang lebih mudah terkenal itu depresif dan juga anxiety disorder, cemas gitu ya. Yang sifatnya itu memang lebih mood ke dalam gitu. Itu wanita lebih tinggi, yaitu 2,9%, sedangkan laki-laki itu 2%. Kelihatannya kecil, tapi enggak loh. Berarti kan 2-3 orang per 100 orang sebetulnya. Jadi Yes. kok dilihat Kayaknya dari apalagi sana. zaman-zaman sekarang tuh lebih rentan gak sih Kak dibanding zaman-zaman dulu gitu ya. Betul, dan sebenarnya tergantung argumennya. Karena kan zaman sekarang informasi mengenai mental health itu tuh sudah ada di mana-mana. Jadi lebih banyak orang seeking help. Yes. Jadi statistiknya itu seakan lebih tinggi gitu. Jadi kayak ada availability data gitu. Tapi dapat dikatakan yes, semoga nanti ada waktu bisa jelasin kenapa gitu ya. Seru pokoknya. Iya, betul banget. Tapi kita langsung ke topiknya. Siapa yang lebih rentan kena mental, pria atau wanita? Sesungguhnya, adakah perbedaan signifikan untuk kesehatan mental pria dan juga kesehatan mental wanita? Oke, baik. Lagi-lagi ngejawabnya susah. Karena gini, kita perlu Susah ya Iya, pertanyaannya. betul. Karena kita tuh perlu ngelihat dari sudut pandang makro, socio-historical gitu, dan juga dari sudut pandang lebih ke mikro, yaitu perbedaan personality dan sifat karakter gitu ya, kerentanan biologis yang dimiliki kedua seks atau gender ini gitu. Ya. Tapi kurang lebih, misalnya kalau jawab dengan super singkat aja, wanita itu tuh terkenal ya, kalau bahasa kita tuh adalah internalizing disorder, yang sifatnya ke dalam. Jadi yang tadi tuh cemas gitu, depresif gitu ya. Sedangkan kalau pria, dia itu jauh lebih rentan kenanya tuh yang externalizing, yang keluar. Apa tuh? Itulah kenapa. Jadi contoh misalnya substance abuse, drugs abuse, ketagihan, Kecanduan alkohol, ya. kecanduan, betul. Jadi yang sifatnya itu kelihatan keluar. Nah, ini nanti kalau misalnya kita gali lebih dalam, salah satunya alasannya itu adalah pria memang lebih diberikan ekspektasi untuk nggak ngomongin permasalahan mereka secara internal, denial mulu. Padahal aku suka bilang pria itu juga memiliki emosi gitu, pria juga ini. Sedangkan wanita lebih kelihatan, tapi bukan berarti lebih lemah, enak aja gitu. Iya, Sama sekali enak nggak aja. Jadi jangan ini ada yang ngeklip kata-kata saya. Iya. Oke, enggak, lebih ke memang perbedaan ekspektasi sosial itu yang bikin beda banget. Karena kan juga pasti bilang gini, ih kok cowok nangis sih, gitu. Nah ini nih stigma-stigma kayak gini sebenarnya boleh apa enggak sih Kak Erik? Betul, aduh Tuhan, ini bener-bener kesel deh kalau misalnya dengerin kayak gitu Iya, ya. iya. Dikira cowok Robocop apa gitu ya maksudnya. Jadi meskipun memang mengekspresikan sedih tiap orang tuh beda-beda. Enggak semua orang ketika berduka itu nangis mulu. Ada juga yang mengekspresikannya dengan cara berbeda. Misalnya cowok bisa loh ketika mereka berduka mungkin nggak menangis, tapi mereka menyibukkan diri kerja. Jadi nggak mau ngerasain, jadi kebalikannya, nggak mau ngerasain sedih yang nggak nyaman gitu. Sedangkan kalau cewek itu lebih gampang untuk memproses. Oke. Berarti cowok boleh nangis. Banget, aduh boleh. Justru kebanyakan tuh kalau nggak dikeluarin tuh malah nyasarnya kemana-mana, eksternal.
Yes. Jadi pelarian, escapism. Malah tau nggak, kalau misalnya dari pengalaman klinis saya itu tuh kebanyakan kalau cowok bahkan nggak usah ditangisin, bahkan nggak tahu ini gue lagi ngerasain apa ya Iya, gitu. iya. What am I feeling gitu, sedih kah, frustrasi kah, atau apa, atau campur aduk gitu ya. Itu tuh biasanya jadi meledak-ledak. Jadi dalam tanda kutip, maaf pria-pria ini, saya pria yang ngomong ya, jadi Iya. kena ke gue juga gitu. Yaitu kecilnya kayak misalnya anak-anak yang mereka kan belum ngerti vocab, Iya. kata-kata emosi, labeling emosi segala macam. Akhirnya apa jadi ya, tantrum, nangis, kekerasan gitu. Nah itu kelemahannya pria. Dan karena terutama di negara-negara Asia yang mungkin lebih belum terlalu ada emotion awareness terhadap Yes. pihak yang maskulin gitu loh. Ya buru-buru gitu, jadi pada bingung dikatain cupu lah atau apa gitu. Padahal nggak apa-apa. Justru saya suka bilang, pria yang aware dengan emosinya dan bisa memprosesnya dengan baik, mengekspresikannya dengan baik, justru itu juga malah pria sejati loh, dewasa emosinya. Pria sejati. Wah, Yes. luar biasa.